Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita semua dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini, majelis ilmu agama, sehingga dapat berkumpul hingga sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari peradaban hidup yang dilihat masa jahiliyah hingga mengantarkan kehidupan masa sekarang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah tentang keutamaan sholawat. Bila diterjemahkan dari segi bahasa, sholawat berasal dari kata sholah yang artinya doa. Adapun dilihat dari segi istilah, sholawat ini memiliki makna doa dan pujian untuk para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mendefinisikan sholawat adalah pemberian rahmat dan kemuliaan. Jika dari malaikat, artinya adalah memohonkan ampunan, dan jika umatnya, artinya adalah doa agar beliau dilimpahi rahmat dan kemuliaan. Saudariku sekalian, apakah kalian tahu tentang keutamaan apa saja sholawat itu? Tentu keutamaannya itu sangat banyak. Karena apa? Karena dengan sholawat kita bisa mendapatkan syafaat, kita dicintai oleh Nabi. Bahkan kita mendekat dengan Allah pun bisa dengan perantara Nabi Muhammad. Yang pertama, yaitu bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa di sini dalam Islam adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah yang Allah sampaikan adalah bersolawat, sebagaimana firman dalam Quran Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang bersolawat, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bahkan di Al-Quran pun ada perintah untuk kita bersolawat. Masa kita tidak mau sedikit pun hati kita tergerak untuk bersolawat? Yang kedua, yaitu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, saudari-saudari sekalian, ketika kalian mencintai seseorang, nama orang tersebut pasti akan sering kamu sebut secara verbal ataupun tertutup di dalam hati. Bagaimana ketika kamu sering menyebut namanya, hati kamu akan menggebu-gebu, akan merasa senang dan merasa tenang. Para ulama-ulama mengungkapkan, sebagaimana tertulis dalam kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah dan Rawdatul Muhibbin, yaitu barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebutnya. Nah, bagaimana bukti kita mencintai Nabi Muhammad? Ya, kita sering bersolawat, menyebut namanya di hati kita, menyimpannya di hati kita, sebagaimana kita mencintai kasih kita. Masa saudari-saudari kita yang bukan mahram kita masukkan ke dalam hati, tapi yang sudah jelas-jelas mencintai kalian dari zaman dahulu, yaitu Nabi Muhammad, masa kita mau membiarkan? Saudariku yang berbahagia, ketahuilah kita hanyalah manusia yang banyak dosa. Namun ada satu kekasih yang senantiasa mencintai kita
dan akan berkenan memintakan ampun dosa kita kepada Allah. Intinya, cintai kasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi Muhammad kepada umatnya sangatlah besar. Ada satu kisah dari Siti Aisyah yang merasa senang karena Nabi Muhammad telah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Saya doa dengan doa kayak begini tiap malam. Ya Allah, ampuni yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru, yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Umat saya ampuni ya Allah, yang sekarang ada ataupun nanti yang akan ada. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya." Bahkan inilah bukti bahwa cinta Nabi kepada umatnya itu sangatlah besar. Lantas kita, umatnya, alasan apa lagi kita tidak mau bersolawat? Sekurang-kurangnya tanamkan dalam hati kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan tahu ketika Nabi Muhammad mau menemui ajalnya, yang diingat adalah siapa? Umatnya. Yang kedua yaitu terkabulnya suatu doa kita. Ketika kita banyak membaca sholawat, maka sholawat tersebut akan membuat Nabi Muhammad mengenalmu. Dan ketika Nabi Muhammad kemudian mengenalmu, menoleh kepadamu, datang kepadamu, ia akan lihat apa yang menjadi hajatmu. Dan Nabilah yang kemudian akan memohonkannya kepada Allah. Sehingga dengan semua itu, hajatmu akan dilimpahkan, diijabah berkat doa Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi kita manusia yang paling tercinta? Bukankah Nabi kita adalah kasih Allah? Bukankah beliau adalah orang yang paling disayang di hadapan Allah? Oleh sebab itu, urusan dunia akhirat kita jadikan sebagai senjata dalam hidup, yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW agar mendapat ridho dari Allah SWT. Adapun yang ketiga yaitu meraih segala pujian dari Allah SWT. Dengan mengerjakan amalan ini, kamu akan mendapatkan imbalan yang sangat melimpah dari Allah SWT, yaitu dengan cukup bersolawat kepadanya. Minimal sekurang-kurangnya kita bisa sehari dapat 1000 bersolawat kepadanya, atau tidak bisa 100, atau tidak bisa 10, dan mengucapkan kalimat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saudari-saudari kita, tentu hati kita akan tentram dengan membaca sholawat. Ada sebuah hadis yaitu yang berbunyi, di dalam hadis riwayat Imam Muslim berbunyi, "Ma shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sebanyak 10 kali. Beginilah teman-teman, semoga kita bisa mengamalkan solawat ini. Yang terakhir, pasti kita tak asing jikalau dengan membaca sholawat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang pada hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, siapa lagi yang akan menolong kita saat kiamat nanti kalau tidak Nabi Muhammad SAW? Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu makna dari keutamaan sholawat. Semoga dapat bermanfaat. Apabila kurang lebih banyak mohon maafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.